hormon cewek itu tergantung banget sama kolesterol. Jadi dalam kadar yang cukup, kolesterol itu dibutuhkan justru oleh tubuh kita. Jadi nggak boleh tuh yang namanya kolesterol 0 gitu, nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Obrolan Cerita, obrolan seru sambil jalan-jalan hits. dan makan-makan. Hari ini setelah kita di episode sebelumnya ke Belanda, ke Bangkok, kita ke Korea. Almost paradise 아침보다 더 눈부신 Ya Allah. Banget, maafkan temanku ya. Emang nggak di Korea tuh kan kayak ada ciri khas korbek gitu? Coba mana opanya? Opa, adanya emas sama AA sama abang. Kita hari ini mau makan makanan Korea guys. Namanya Gilgalbi, sebuah all you can eat Korean barbecue di daerah Bekasi. Ini affordable banget dan katanya sih, kata anak gaul Bekasi ini recommended. Kita belum datang makanannya, kita mau ngobrol-ngobrol dulu. Nah Ega, minggu ini ada sebuah perayaan yang dirayakan oleh umat muslim seluruh dunia. Gue hilang napas gitu. Umat muslim seluruh dunia, yaitu Hari Raya Idul Adha. Nah kan Idul Adha tuh identik dengan potong kambing, potong sapi. Nah itu kan selain identik dengan potong-potong tadi, katanya kalau abis perayaan, abis makan besar di Idul Adha, identik juga dengan kolesterol. Wow, kayaknya Nah. kalau dengar kolesterol tuh langsung negatif. Pusing ya, kayak aduh, kayaknya itu sebuah penyakit yang berat banget gitu. Sebenarnya apa sih Gak kolesterol, boleh diceritain nggak Bu Dokter? Monggo. Jadi kita bahas dari awal dulu tentang si kolesterol ini. Sebenarnya kasihan sih, kenapa sih si kolesterol ini kayaknya always be the bad guy gitu. Iya, abis emang gitu katanya tuh nyeremin banget kalau udah kena kolesterol, apalagi kalau angkanya tinggi gitu. Jadi yang perlu kita tahu sebenarnya kolesterol ini adalah salah satu golongan lemak. Oke. Sama dengan lemak, dia adalah salah satu komponen yang dibutuhkan oleh tubuh. I see. Fungsinya banyak banget Ran, dari membentuk sel itu sendiri, bahkan untuk membentuk struktur tubuh yang lain, sampai hormon. Apalagi hormon cewek, itu tergantung banget sama kolesterol. Jadi dalam kadar yang cukup, kolesterol itu dibutuhkan justru oleh tubuh kita. Jadi nggak boleh tuh yang namanya kolesterol 0 gitu, nggak boleh. Ngomongin soal angka tuh, 0 nggak boleh terlalu tinggi. Sebenarnya angka amannya tuh berapa sih Gak? Kan banyak tuh di lab, orang kalau misalnya hasil lab, aduh kolesterol gue tinggi-tinggi tuh segimana gitu. Sebelumnya kita bahas dulu, kolesterol sendiri ada beberapa jenis. Oke. Pasti beberapa udah tahu nih. Kolesterol itu ada yang suka disebut kolesterol jahat, Iya. atau nama lainnya LDL. LDL, Itu singkatan dari low density lipoprotein. Atau yang disebut kolesterol baik atau HDL. Oke. High density lipoprotein. Biasanya sih biar gampang gue kalau ngapalin, kalau nggak salah nih ya, gue bukan orang Sunda juga. Cuman kalau orang Sunda tuh katanya HD itu artinya bagus. Oh, Jadi HD pisan. Jadi HDL itu kolesterol yang baik. Gitu. Kenapa dinamakan seperti itu? LDL, kenapa dia dibilang jahat? Karena kalau kadarnya ketinggian, dia bakal numpuk-numpuk di pembuluh darah, bikin sumbatan. Nah, yang mengutin siapa? Si HDL itu. Jadi HDL tugasnya mengutin LDL, nanti dibuang. Nah, dari situ kita bisa tahu nilai-nilai yang bagus atau yang normal buat jenis-jenis kolesterol. Kalau misalnya cek-ceknya cuma sesekali tuh yang cetek-cetek itu, Iya. itu yang diukur total kolesterol. Oke. Nah, itu nilainya bagusnya di bawah 200. Iya. Tapi kan kita nggak tahu yang bikin dia sampai 200 itu kenapa, LDL-nya yang tinggi apa HDL-nya yang tinggi. Nah, itu kita bisa lihat dengan cek profil lipid namanya di rumah sakit. Iya. Biasanya atau di lab. Biasanya puasa dulu 9 sampai 12 jam. Oke. Karena kan terpengaruh makanan ya nilai kolesterol itu. Nah, LDL kan tadi kan kolesterol yang jahat tuh. Iya. Jadi kita nggak butuh banyak-banyak Ran. Jadi angkanya sebaiknya di bawah 100. Kalau HDL karena dia fungsinya bagus buat ngangkut-ngangkutin si tumpukan LDL tadi yang nyumbat pembuluh darah, maka kita butuh tinggi, harus di atas 60. Oh gitu.
Naga, itu semua kan bisa diketahui ketika kita tes di laboratorium ya, kan nggak bisa yang di alat cetek-cetek tuh nggak bisa. Kapan sih kita harus tes laboratorium, tanda-tanda dan gejala apa yang terjadi di diri kita yang harus memotivasi kita, wah gue saatnya nih untuk tes kolesterol. Sebenarnya kolesterol yang tinggi itu paling sering tidak menimbulkan gejala atau namanya asimptomatik. Kayak COVID gini ya, OTG gitu ya. Tapi banyak juga yang bergejala. Paling sering sih sebenarnya nyeri di tengkuk ya, kayak sakit di sini tengkuk, ya, di tengkuk ya. Gitu. Dan biasanya kalau udah bergejala banget tuh kalau udah muncul komplikasi yang parah, karena kan kolesterol ini dibawa sama pembuluh darah, dan dia akan menyumbat pembuluh darah. Pembuluh darah kan dari ujung kepala sampai ujung kaki, jadi macam-macam kan. Bisa jadi manifestasinya udah sampai stroke karena nyumbat di otak, ya kan? Bisa jadi manifestasinya sudah serangan jantung karena nyumbat di jantung. Jadi tergantung organ mana yang kena. Gitu. Makanya sebenarnya terbaik adalah benar tadi pertanyaan Rani, terbaik adalah sebenarnya screening. Gitu. Universal screening untuk kolesterol dianjurkan sejak usia 9 tahun dan di atas 21 tahun dilakukan setiap 4 hingga 6 tahun sekali. Itu untuk screening ya. Screening itu berarti kayak kita nggak merasa ada apa-apa, tapi kita pengen tahu aja, medical check up. Ini lagi-lagi correct me if I'm wrong, kita harus juga mengevaluasi diri apa saja yang masuk ke dalam tubuh kita yang kita konsumsi. Itu nggak sih? Dokter Kairani. Kan kolesterol sumbernya makanan. Iya. Jadi benar, evaluasi pertama adalah evaluasi makanan dan pola hidupnya. Sebenarnya kolesterol itu ada di mana-mana, di semua makanan yang sumbernya adalah hewan itu pasti ada kolesterol. Naga, kan tadi Ega bilang rata-rata kolesterol itu sumbernya dari makanan yang datang asalnya dari hewan. Terus ini kenapa sih jadi kambing yang disalah-salahin Idul Adha gini kan? Apa salahku? Apa salah ibuku? Kasihan padahal dia sudah berkorban ingin kita konsumsi dengan enak, ternyata ini sumber kolesterol nih. Emang hewan lain nggak jadi sumber kolesterol gitu? Pernyataan bahwa kambing atau sapi adalah sumber kolesterol itu benar. Tapi kalau langsung di blame, disalahkan sebagai penyebab kolesterol tinggi, ya nggak benar juga. Sebenarnya tergantung seberapa banyak kambing yang dimakan dan sapi yang dimakan gitu. Padahal nih untuk 100 gram daging kambing dia kandungan kolesterolnya sekitar 75 mg. Tapi untuk takaran yang sama 100 gram daging domba misalnya itu lebih tinggi 110. Untuk sapi yang jenis sirloin lebih tinggi 95. Nah yang bikin dia jadi tertuduh karena saat Idul Adha makannya pada barbar. Dari sarapan sampai dinner makannya kambing terus. Aduh kayaknya nggak lengkap kalau nggak makan nasi kebuli makan juga. Tambahannya juga, terus cara pengolahannya juga pakai santan atau digoreng, ya udah minyak ditambah minyak gitu kan kesannya gampangnya kayak gitu. Padahal kalau misalnya dagingnya cuma dibakar atau dipanggang tidak ada tambahan lain ya 100 gram tadi 75 mg isi kolesterolnya. Terus kalau ditambah makannya sama serat itu membantu penyerapan kolesterol justru turun. Oh gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ini udah evaluasi diri nih, gue makannya banyak, tapi gue juga harus imbangin nih, gue harus makan sayur juga, makan buah juga. Apakah itu nanti bisa menekan kolesterol kita atau enggak? Bisa banget berpengaruh. Tapi ya jangan sampai daging kambingnya banyaknya yang ekstrim juga ya. Cuman misalnya biasanya kita makan 1 piring daging kambing tanpa serat, terus kita makan 1 piring daging kambing dengan serat, itu beda hasil akhir kolesterolnya. Makanya sebenarnya kalau ngelihat orang Korea tuh mereka pinter ya, mereka tuh makan daging kan dibungkus selada. Itu pinter sih menurut gue ya. Maksudnya itu penyeimbangnya. Nanti kita lihat kita makannya dibungkus selada apa enggak. A few moments later. Gitu. Jadi jangan salahin kambingnya. Coba introspeksi diri, makan kambingnya berapa banyak. Betul. Nah, kasihan udah dipotong misalnya. Itu gimana caranya kita menekan kalau misalnya pas kita udah screening, wah gue ada kolesterol nih, bisa nggak yang tadinya ada di tahap kedua turunin ke tahap 1 gitu kayak sebenarnya disembuhin dan hilangin tuh mungkin gak sih? Sebenarnya kalau secara teori derajat-derajat kolesterol tuh ada. Misalnya di bawah 200 tuh normal, 200 sampai 239 tuh borderline, di atas 239 tuh tinggi. Sebenarnya karena kolesterol itu sangat dipengaruhi oleh makanan, pertama kali kalau kita sudah tahu nilai kolesterol kita di atas nilai normal ya, yang paling akan berpengaruh menurunkan nilai itu adalah pola makan atau
menu makanan yang kita pilih gitu. Jadi diet. Iya. Makanya rata-rata orang-orang kolesterol itu disarankan setelah minta dari dokter penyakit dalam, dia disuruh ke dokter gizi kan ya, Iya. bikin diet yang Bener. seimbang gitu kan. Seimbang. Heeh. Jadi yang pertama ya perbaiki pola makan gitu. Terus nanti harus ada evaluasinya. Misalnya kayak udah 1 bulan nih pola makannya nggak makan daging-dagingan, misalnya cuma makan yang tinggi serat gitu. Nanti harus dievaluasi biar tahu apakah memang tepat dengan diet kolesterolnya turun. Kalau turun lanjutkan. Tapi kalau belum turun berarti harus ada intervensi lain kan. Misalnya kalau dia merokok dia harus berhenti merokok. Oke. Kalau dia kurang serat dia harus naikin serat. Olahraga jangan salah nih, nggak capek-capek nih nyuruh olahraga ya. Olahraga itu dia akan meningkatkan pemakaian si kolesterol di tubuh, jadi akhirnya turun gitu kadarnya di darah. I see. Jadi kalau olahraga itu menurunkan si LDL tadi. Benar. Nah, kalau untuk naikin HDL ada tipsnya nggak? Gak? Nah, kalau HDL karena dia kolesterol baik, sumbernya berarti biasanya dari yang nabati, Oke. yang tumbuhan-tumbuhan misalnya alpukat, kacang almond, pasti yang health enthusiast yang Iya makan banget. makanan cantik itu udah tahu ya, kacang-kacangan, almond gitu ya, atau alpukat itu sumber-sumber HDL yang baik. Tapi sih sebenarnya lagi-lagi makan daging-dagingan itu nggak salah, Iya. asal dengan porsi yang tepat. Betul. Tapi ya sebenarnya sebelum memulai diet yang biasa aja seperti itu ya kita harus tahu kondisi kita dulu. Jangan-jangan sebelum makan daging kambing memang kolesterolnya udah tinggi. Karena ada beberapa orang yang memang ini terpengaruh genetik juga, Ran. Oh, I see. Terus kalau misalnya udah genetik bisa kita akalin gimana? Itu kan udah given. Tergantung nanti angkanya lagi-lagi. Oh, Jadi makanya yang penting tadi itu screening. Kita lihat angkanya. Kalau memang tinggi banget, biasanya di atas 300 atau 400 yang mau nggak mau intervensinya obat. Oke. Tapi kalau 200 lewat dikit itu masih bisa diakalin dengan pola hidup. Oke, Ega ada tips nggak buat orang-orang yang misalnya nanti menghadapi Idul Adha atau pasca Idul Adha mau makan daging? Ada tips nggak supaya kolesterolnya tetap terjaga dan tetap bugar? Oh, tipsnya sih yang pertama, sadari betul bahwa penyebab kolesterol tinggi itu bukan kambingnya, tapi kitanya yang tidak bisa mengontrol diri. Tapi ini kita. Ya, mindset. Jadi ada yang bilang kalau makan itu adalah it's all about mindset gitu. Iya. Jadi makanan enak atau nggak enak, makanan perlu atau tidak perlu gitu, itu semuanya mindset. Dan harusnya sih sebenarnya sebelum kita makan kita sudah memilih makanan yang sehat. Iya. Dan kita sudah tahu oh ini kita perlu makan ini. Cuman kalau untuk menghadapi Idul Adha mungkin susah ya ngontrol semuanya udah dihidangin di meja. Ya yang penting kontrol porsinya. Iya. Jangan banyak-banyak banget Iya. gitu. Apalagi kalau yang umurnya udah Iya. Dengan riwayat sakit yang lain. bener banget gitu. Soalnya gini, orang-orang dengan riwayat sakit lain nih karena Rani nyebut ya, Iya. orang-orang misalnya dengan diabetes atau stroke sebelumnya, atau penyakit jantung, itu target LDL-nya lebih rendah lagi, nggak 100 lagi, harus di bawah 70. Wow. Karena kan udah ada penyakit dasar ya. Berarti Jadi dia beda cuma boleh targetnya. makan 100 gram daging kambing sebenarnya. Ya, atau rutin cek Iya, gitu, ha-ha. rutin screening supaya bisa dibantu intervensinya. Iya, gitu. betul. Sama satu lagi kalau saranku sih, dengan tadi yang Mega sudah sebutkan, bersahabatlah dengan sayur-sayuran. Betul. Berarti jadi jangan jadikan sayuran itu sebagai musuh gitu. Padahal enak loh sayur. Iya. Harus ngomong kayak gitu supaya beneran terasa enak. Oke, kalau gitu kayaknya udah cukup ya Ga bahasan kita terhadap Cukup. kolesterol. Selamat Idul Adha buat yang merayakan, buat yang nggak merayakan dan menyukai makanan konsumsi daging kambing dan lain-lain, itu bukan salah mereka guys. Ini Kasian loh, udah dipotong disalahin juga. Padahal ya, mereka baik manusia. Nah, kayaknya makanan kita sudah mulai datang, tadi masnya udah lewat. Kode opanya Mbak, nih. Opa. Upa. Nah, kita mau makan dulu. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau misal bermanfaat, nah ada teman-teman yang suka makan kambing, suka makan daging. Kalau menurut kalian itu mereka ada di borderline, monggo diingetin, dibagikan video kita biar belajar bareng-bareng. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Jangan lupa seladanya supaya seimbang kolesterolnya nanti. Yo. Coba gimana sih caranya? Ini dipegang tangan ya? Iya, dibungkus Mas. Nah.